apa bagi murid, Pak? Ya, boleh bebas. Bagi kita boleh, bagi murid boleh. Nah, kalau bagi kita kan sekarang contoh ada absen saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Karangasem, Bapak Putut Marwoto yang sudah ikut dalam kegiatan seminar ini, yang sudah menghadiri. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dari berbagai SD, SD 3, dari SD Ngumbang maupun SD Belanjaran, SD IT Sinar Fajar, dan SD lain yang tidak bisa saya sebutkan. Perkenankan, dalam kegiatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang budaya positif. Kegiatan seminar ini dilakukan dalam rangka proyek pengibasan Diklat Guru Penggerak Angkatan 7. Jadi materi ini dirasa penting dan dianggap perlu untuk melakukan pengibasan agar budaya positif ini bisa kita ketahui bersama. Sebenarnya kita telah melaksanakan penerapan budaya positif, hanya kadang kita belum menguasai atau belum mengetahui tentang teori-teori budaya positif. Oke, sekali lagi, kalau bisa on cam ya, untuk kita ambil gambarnya. Oke, selamat datang Bu Harum. Nanti Bapak pangapun temelak je. Oke, sudah mulai nih. Oke, kita mulai saja tentang budaya positif. Kelihatan betul Bapak Ibu? Sambung. Kamu kelihatan, oke. Oke, pada kesempatan ini saya ulangi lagi bahwa saya menyampaikan tentang materi budaya positif. Jadi pada kesempatan ini nanti saya akan menyampaikan beberapa pokok bahasan. Yang pertama adalah perubahan paradigma, yang kedua konsep disiplin positif dan motivasi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima adalah 5 posisi kontrol, yang keenam adalah segitiga restitusi. Oke, untuk agar tidak begitu asing, saya jelaskan secara singkat satu-satu. Perubahan paradigma ini adalah perubahan cara kita memandang tentang kegiatan pembelajaran. Dan nanti ada yang poin kedua adalah konsep disiplin positif dan motivasi. Nanti akan kita jelaskan bahwa disiplin itu seperti apa dan motivasi manusia untuk melakukan hal itu apa saja. Nanti kita jelaskan. Kemudian ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini mirip dengan peraturan yang kita buat bersama dan bersumber dari kebajikan universal. Atau kebajikan universal itu nilai-nilai yang secara umum diakui oleh semua manusia, dan apabila kita menerapkan ataupun melihat maka ada kepuasan dalam batin kita. Itu nilai kebajikan universal.
yang nanti dibuat untuk sebagai dasar pembuatan keyakinan kelas. Atau keyakinan kelas itu ada semacam peraturan yang dibuat bersama. Sebentar, ada yang mau masuk, saya masukkan dulu. Selamat datang Bu Eni, Bu Rifa. Terima kasih sudah mengikuti seminar dalam budaya positif ini. Silahkan bergabung. Kita lanjut materi tadi tentang terus kebutuhan dasar manusia. Jadi nanti akan dijelaskan tentang macam-macam kebutuhan dasar manusia. Terus nanti ada 5 posisi kontrol. Ada salah satunya adalah manajer atau pencatat atau pemberi hukuman dan lain-lain. Terus yang terakhir nanti ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah cara kita untuk menghadapi ketika anak melakukan kesalahan dan dia agak sedikit drop maupun dia merasa sangat bersalah, lah kita mengembalikan dia dan memperbaiki kesalahan ini dimuat dalam segitiga restitusi. Alhamdulillah pada peserta kali ini sudah ada 23. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Kita lanjut tentang budaya positif. Dalam pendidikan, budaya positif itu diartikan menurut Ki Hajar Dewantoro bahwa seorang pendidik sebagai guru itu diibaratkan adalah seorang petani yang pada dalam hakikatnya sama kewajiban dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lainnya. Sumber dari Ki Hajar Dewantoro, lampiran 1, Dasar Pendidikan Keluarga, tahun 1, nomor 1234, ditulis pada November 1936. Nah, saya jelaskan di sini bahwa kalau dulu kita sebagai guru itu sebagai center dalam pendidikan, sebagai pusat pendidikan. Jadi kita tidak memperhatikan tentang keunikan anak. Nah, di sini disebutkan kita sebagai petani bahwa anak, cara pandang kita melihat anak itu sesuatu yang unik, berbeda dengan yang lainnya. Kita tidak bisa merubah kodrat yang dimiliki anak. Contoh ini disebutkan bahwa petani itu hanya bisa membuat padi tumbuh dengan maksimal seperti padi. Tidak bisa kita merubah padi tumbuh menjadi jagung, kita paksakan untuk tumbuh menjadi jagung, itu tidak bisa. Jadi hanya kita mampu melihat apa potensi anak, kodrat apa yang dimiliki anak, kemudian kita arahkan anak untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Jadi kita tidak memaksakan ketika anak mempunyai kodrat pada seni, kita paksakan dia pada bidang akademik, itu akan merusak kodrat anak dan tentu akan menghasilkan sesuatu yang kurang baik bagi anak, bagi perkembangan anak. Terus Ki Hajar Dewantoro juga pernah menyebutkan bahwa kita sebagai pendidik itu hanya menebalkan kertas yang sudah ada tertulis samar. Jadi seorang anak itu dalam pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu dilihat sebagai tulisan samar pada kertas yang terdapat tulisan samar. Nah, kita sebagai guru itu tugas kita hanya menebalkan, bukan membuat tulisan yang lain. Nah, untuk itu diperlukan sebuah kejelian
kejelian kita dalam melihat potensi anak itu, dan kita dapat menentukan strategi agar anak tersebut bisa tumbuh dengan maksimal sesuai dengan bakatnya. Dan kita juga menuntun agar anak itu tidak menuju arah yang membahayakan. Dan tujuan pendidikan adalah tercapainya manusia yang merdeka. Merdeka adalah yang bahagia dan selamat setinggi-tingginya menurut Ki Hajar Dewantara. Dan pemikiran tersebut bisa kita lihat dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu menitik beratkan pada kondisi anak yang berbeda-beda. Jadi tidak guru sentris, tapi kita berpusat pada anak. Dalam istilah Ki Hajar Dewantara ada istilah mengabdi pada anak. Saya ada yang mulai masuk, saya izinkan dulu. Oke, kembali ke materi. Dan nah, ini tadi yang sudah disebutkan bahwa sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, untuk awal kegiatan pembelajaran awal semester atau awal kita naik kelas, maka kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, atau yang sering kita kenal dengan kesepakatan bersama atau kesepakatan atau peraturan dengan kesepakatan bersama. Nah, keyakinan kelas ini bersumber pada kebajikan universal. Kebajikan universal tadi sudah saya jelaskan bahwa suatu nilai kebaikan yang dianggap yang umum diakui oleh semua manusia, dan apabila kita melakukan atau melihat hal tersebut atau nilai tersebut, maka kita akan mendapatkan kepuasan hati kita atau kepuasan batin kita. Nah, ini kita suruh pertama-tama kita adalah melakukan penentuan kebajikan universal. Kita cari anak, kita pancing anak untuk apa saja kebajikan universal. Di situ ada rajin, disiplin, tepat waktu, rapi, dan lain-lain. Oh ya, ada beberapa hal yang perlu diingat, bahwa penerapan disiplin positif atau budaya positif itu kita juga menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Jadi kita menghindari kalimat-kalimat yang negatif. Contoh, dalam kebajikan universal itu ada disiplin, maka kita tidak boleh pada kesepakatan kelas kita mengucapkan mengucapkan tidak boleh terlambat. Nah, maka kita ganti kata tidak boleh terlambat itu dengan kata datang tepat pada waktunya. Jadi kita rubah kalimat-kalimat dan peraturan itu menjadi kalimat yang positif. Dan secara psikologi, kalimat yang baik itu akan mempengaruhi perkembangan anak, akan mempengaruhi budaya anak. Dan ketika nanti anak sudah terpapar budaya positif, nanti secara tidak langsung lingkungan kita juga akan menjadi lingkungan yang positif. Yang kita dapatkan, kita bekerja menjadi lebih nyaman, tenang, dan tidak ada terbebas dari gangguan-gangguan ketidaknyamanan. Lanjut. Nah, ini adalah kebajikan universal yang kita gali dari anak-anak. Ada jujur, suka menolong, disiplin, tepat waktu, baik hati, ramah, rapi, dan kita buat keyakinan kelas atau yang umum dikenal dengan kesepakatan bersama, ya. Itu ada mengerjakan soal ulangan sendiri. Itu
materi jujur itu tadi nggih, baik terhadap teman, berangkat pagi, tepat waktu, pakaian rapi sesuai peraturan, sopan dan ramah. Mungkin Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri dengan menggali potensi siswa agar siswa lebih giat dalam menyampaikan aspirasi. Kita gali pemikiran mereka. Ini adalah contoh penerapan budaya positif. Dia sudah memiliki keyakinan kelas untuk menjaga kebersihan, kerapian, maka dia sudah mulai membuang sampah pada tempatnya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sebelum saya lanjut pada materi selanjutnya. Lanjut dulu. Lanjut dulu, oke, siap. Ini sudah ada 21 peserta, alhamdulillah banyak. Ini adalah peran guru dalam menciptakan budaya positif. Sebagai guru, maka saya harus menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat diciptakan dengan menerapkan konsep inti, menerapkan disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, mengetahui posisi kontrol restitusi, menanamkan keyakinan sekolah atau kelas, penerapan segitiga restitusi. Tadi sebagian sudah dibahas di awal. Keterkaitan antara konsep inti filosofi Ki Hajar Dewantara dengan penerapan budaya positif di sekolah. Tadi sudah dibahas sedikit. Penerapan konsep inti dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu menerapkan disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, mengetahui posisi kontrol restitusi, menanamkan keyakinan sekolah atau kelas, penerapan segitiga restitusi. Kemudian terciptanya budaya positif akan memudahkan guru dalam menuntun murid dalam rangka mengembangkan kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman agar tidak salah arah menuju hal yang membahayakan dan terbentuk manusia yang merdeka, yaitu manusia yang selamat dan bahagia setinggi-tingginya. Ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, inti dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang kita gunakan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Nah, di sini ada disebutkan bahwa guru itu adalah menuntun murid dalam rangka mengembangkan kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman agar tidak salah arah menuju hal yang membahayakan. Karena dalam sebuah pendidikan, Ki Hajar Dewantara adalah manusia yang merdeka, adalah manusia yang selamat dan bahagia setinggi-tingginya. Di sini bisa kita lihat bahwa arah pendidikan itu adalah menciptakan manusia yang bahagia dan arahnya yang selamat. Jadi sudah jelas tujuan dan arahnya. Jadi kan ada bahagia yang tidak selamat, selamat tapi tidak bahagia. Nah, pendidikan ini kita buat sedemikian rupa, kita susun dengan melihat potensi pada anak agar anak tersebut bisa bahagia dan selamat. Jadi tidak hanya bahagia saja, karena banyak sekali bahagia-bahagia tapi tidak selamat. Contoh adalah sesuatu yang salah, jadi kebahagiaan yang salah. Contoh, kita mendapatkan sesuatu dari hal yang tidak benar, itu mungkin bahagia tapi tidak selamat. Atau kita melakukan sesuatu hal yang bahagia tapi melanggar aturan, itu jelas bahagia tapi tidak selamat. Ada lagi contoh lagi yang selamat tapi tidak bahagia. Nah, kita mencipta dalam contoh kehidupan sehari-hari. Contoh, anak tidak berkembang sesuai dengan kodratnya, tidak berkembang sesuai dengan potensinya.
maka dia akan merasa tertekan dengan beban yang dibentuk tidak sesuai dengan apa yang menjadi kodratnya. Maka anak akan tertekan, dia selamat tapi tidak akan bahagia. Nah, kita sebagai guru harus jeli dalam melihat ini agar anak yang kita didik itu bagaimana caranya agar dia selamat dan bahagia. Nah, ini kita masuk ke teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Ada yang bisa, ada yang tidak. Ya, jawabannya ya. Menurut Dr. William Glasser, peran untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ada beberapa teori atau miskonsepsi tentang teori kontrol. Hal yang sering terjadi, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ilusi itu sesuatu yang kita terima tapi sebenarnya salah. Kita bisa menerima dengan baca indera tapi kita salah mengkonsep atau mengartikannya. Ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut tidak melakukannya. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi dulu guru itu selalu mengontrol murid dengan berbagai peraturan maupun arahannya. Dan kadang siswa ketika tidak melakukan itu ada sesuatu hal yang menjadi alasan. Contoh, ketika guru atau peraturan sekolah membuat peraturan bahwa siswa wajib memakai sepatu dan kaos kaki putih, sepatu hitam. Suatu ketika ada anak yang hanya memakai sandal. Maka anak tersebut tidak menjalankan apa yang diperintahkan guru melalui peraturan sekolah. Nah, tentu saja anak tersebut bukan hanya ngeyel ataupun tidak patuh, tapi biasanya seringnya itu ada suatu alasan yang membuat murid tersebut tidak melaksanakan peraturan tersebut. Contohnya bisa saja kakinya sakit ataupun sepatunya basah atau sepatunya hilang, itu bisa terjadi. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Secara kenyataan, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut bergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Bahwa ketika kita memberikan arahan yang positif dan bermanfaat, tentu kita jarang melihat bagaimana dampak siswa atau latar belakang siswa. Kadang siswa hanya manut saja, tapi ketika itu bertentangan dengan apa yang dialaminya, apa yang ada di kondisi apa yang ada pada kondisi siswa tersebut, maka pertama dia akan menuruti, kemudian ada arahan untuk menolak tujuan. Terus kemungkinan yang kedua, bisa jadi murid tersebut tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi ini kita lebih contohnya mematikan kreativitas murid, kreativitas berpikir murid. Jadi murid hanya mengandalkan inisiatif atau arahan dari guru, mereka tidak dirangsang untuk berpikir. Nah, kalau yang satu ini tadi sudah
Dia pertama manut, kemudian dia ada rasa atau menolak tujuan karena dia mulai berpikir sesuatu yang kok bertentangan dengan keadaan saya, bertentangan dengan lingkungan saya. Kemudian dia menolak tujuan atau penguatan positif dan bermanfaat tersebut karena tidak sesuai dengan kondisi lingkungan murid. Terus selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini yang sering terjadi dan banyak sekali dijumpai di lapangan. Di luar sana ya, untuk kita saya rasa sudah tidak melaksanakan hal ini. Kadang ketika kita akan memberikan atau menasihati murid, hal yang pertama kita lakukan itu adalah memberikan rasa bersalah pada murid, sehingga kita bisa mengatur murid karena murid tadi sudah merasa bersalah dan tunduk terhadap apapun yang akan kita katakan, maka murid tersebut hanya manut ketika hanya mau menuruti apa yang kita katakan, kita arahkan, karena dia sudah merasa bersalah. Nah, kritik semacam ini membuat murid merasa bersalah, itu akan berdampak buruk dan gagal, dan tentu saja bertentangan dengan budaya positif di sekolah. Dan beberapa contoh di luar sana, beberapa masih sering kita lihat di YouTube maupun di media lain tentang bagaimana guru untuk mendudukkan siswa dengan membuat siswa itu merasa bersalah. Jadi tidak berfokus bagaimana cara memperbaiki kesalahannya, tapi cenderung membuat siswa menjadi tunduk, menjadi merasa bersalah, dan nantinya menjadi minder. Terus berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini sering sekali ya kita lihat banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu demi kemajuan. Memaksa tidak efektif untuk jangka panjang. Jadi kita lebih mengutamakan sharing ya, atau mendengar. Harusnya kita mengutamakan sharing atau mendengar. Karena kalau kita memaksa pada anak, itu nanti akan berdampak buruk pada psikisnya dan tentu saja berdampak buruk pada perkembangan otaknya. Secara jangka pendek mungkin dia akan menjadi anak yang nurut, manut, dan lain-lain yang sesuai dengan kemauan kita, tapi tidak efektif untuk jangka panjang yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa hal tersebut dapat merusak perkembangan otak maupun perkembangan psikisnya. Dan tentu saja kalau sudah secara psikis dia bermasalah, maka akan kurang efektif dalam dia mengembangkan dirinya sesuai dengan kodrat anak. Ini adalah motivasi perilaku manusia. Jadi ada beberapa hal yang mendorong manusia untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Diana Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka tidak menghindari permasalahan yang mungkin muncul dalam berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Oke, pada nomor 1, pada poin pertama ini tentang menghindari ketidaknyamanan karena hukuman. Jadi kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu karena tidak nyaman atau menghindari hukuman. Ada yang bisa memberikan contoh? Bisa bilang Pak Yus. Oke, mohon resen. Siapa yang contoh motivasi yang dilakukan atau tidak dilakukan, tidak melakukan sesuatu karena ketidaknyamanan atau hukuman? Mungkin Pak Burhan mau memberikan contoh. Ketidaknyamanan. Jadi salah satu motivasi itu adalah salah satu motivasi manusia untuk tidak melakukan atau melakukan sesuatu itu salah satunya adalah dia untuk menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Contohnya apa, Pak? Oh, ini Pak, contohnya bagi kita Pak, bagi murid Pak. Ya, boleh bebas. Bagi kita boleh, bagi murid boleh. Nah, kalau bagi kita kan sekarang contoh ada absen Sainaga itu kita harus berangkat jam 7. Lah itu sebenarnya aturan biar tidak kena sanksi, Pak. Iya. Mungkin berat juga. Kalau murid ya sama juga kayak gitu. Kita pakai contoh tidak diharuskan pakai sepatu hitam karena beli sepatu hitam kayak gitu Pak contohnya. Ya. Iya, tepat sekali ya. Terima kasih Pak Burhan Andi Kurniawan dari Kecamatan Tulung. Beliau juga salah satu peserta diklat Guru Penggerak Angkatan 7. Bagus sekali ya. Jadi motivasi tersebut itu hanya memperhatikan takut pada peraturan, takut pada hukuman atau tidak nyaman. Contoh di luar ya, contoh di luar itu ketika pakai helm. Itu bukan motivasi memakai helm, itu bukan karena takut ketika terjadi kecelakaan atau biar safety, tapi karena takut tertilang polisi. Contoh lagi ketika pakai masker. Pakai masker itu kita melakukan bukan karena kita takut untuk menghindari kemarin itu COVID, tapi ya karena takut aturan nanti denda atau yang lainnya. Oke. Lanjut. Terus yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah satu tingkat di atas tadi. Motivasi yang pertama, satu tingkat dari motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukannya sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Nah ini ya. Jadi yang kedua ini adalah melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, Bu Haro mungkin bisa menjelaskan
Ya, Sebentar Pak, maaf, ini screen-nya hilang ya? Atau punya saya yang oh sebentar. jaringannya error ya? Sudah bisa? Belum muncul itu Pak. Belum muncul? Oh ya ya sebentar. Oke, share screen. Oh maaf ya maaf. Share screen. Mungkin tadi kepencet Pak. Iya iya. Sudah ya? Bisa dilihat Bu Arum? Bisa Pak. Oke. Bisa. Ini ada motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bu Arum mungkin bisa menjelaskan atau memberikan contoh tentang perilaku yang untuk mendapatkan imbalan. Oke, baik. Ya, monggo. Baik, terima kasih. Untuk contoh yang perilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti yang sudah dicontohkan tadi Bapak, siapa tadi Bapak Burhan ya. Yeah, Ketika kita berangkat pagi, ketika sekolah, mungkin motivasi kita ada yang kayak gini, ben dia lembak kepala sekolah, nah seperti itu Pak. Contoh kecilnya seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Iya betul sekali bahwa apa itu lebihnya tepatnya oportunis ya. Jadi dia mau melakukan sesuatu karena ada imbalan atau keuntungan, bukan karena dari hatinya atau dari bersumber dari kebajikan universal. Jadi melakukan sesuatu bukan karena manfaatnya tapi karena keuntungan atau pujian atau penghargaan. Oke lanjut. Terus yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Nah, ini adalah yang menjadi diri sendiri sesuai dengan hati nuraninya dan mengandalkan kebajikan universal. Mungkin Bu Ulin, ada Bu Ulin bisa memberikan contoh tentang yang ketiga atau siapa? Nanti saja Pak. Oh nanti saja. Bu Harum? Bagaimana Pak? Maaf Pak, dijelaskan sekali lagi tadi. Soalnya jadi motivasi yang ketiga adalah dia berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai keyakinan diri sendiri. Jadi dia sebagai wujud penghargaan terhadap dirinya sendiri dan perwujudan nilai-nilai yang dia yakini. Baik, terima kasih Bapak Yusuf untuk waktunya ya yang diberikan kepada saya. Di sini contohnya seperti ini Pak. Contoh ketika kita ikut program guru penggerak, kan ada beberapa orang ya yang notabene bilangnya seperti ini. Oh ikut guru penggerak biar jadi kepala sekolah ya. Nah kayak gitu kan Pak. Padahal kan tidak. Kita fokus kita ikut program guru penggerak karena untuk peningkatan kompetensi, untuk pengalaman belajar. Dan sebenarnya itu murni dari keyakinan diri kita sendiri tanpa ada tendensi untuk menjadi kepala sekolah atau yang lain-lain. Seperti itu Bapak Yusuf. Terima kasih. Terima kasih Bu Harum. Benar sekali bahwa pada motivasi yang terakhir ini adalah motivasi yang terbaik karena ini adalah motivasi dari internal kita, bukan dari eksternal. Bukan kita ingin mendapatkan pujian atau mendapatkan penghargaan atau
keuntungan, tapi sebuah manfaat maupun keyakinan nilai-nilai kita yang kita anggap benar. Jadi masih bersumber dengan nilai-nilai kebajikan tadi, kebajikan universal, dan ini berkembang sesuai dengan karakter masing-masing orang, dan setiap orang menurut Gadjar Dewantara setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang diibaratkan sebagai padi, jagung. Jadi nilai-nilai yang mereka yakini itu satu dengan yang lainnya itu berbeda. Oke, jadi dari ketiga nilai tadi, dari ketiga motivasi tadi, yang pertama tadi tentang untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari kuman, itu faktornya dari eksternal. Yang kedua adalah mendapatkan penghargaan, itu juga eksternal. Yang ketiga karena nilai-nilai dan sesuai dengan karakter masing-masing orang. Nah, ini merupakan faktor internal. Nah, yang paling bagus itu adalah yang ketiga. Nah, ini. Nah, kita sebagai guru itu harus bagaimana memotivasi siswa agar siswa tersebut dalam melakukan sesuatu atau termotivasi itu pada pilihan yang ketiga, untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang mereka percaya tadi kalau menurut Gadjar Dewantara ya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Ini adalah perubahan paradigma, ada stimulus respon, kemudian berlanjut pada teori kontrol. Ada respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ketika ada respon seperti itu, maka kontrol yang dilakukan, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ketika ada orang yang mencoba untuk mempengaruhi kita, maka usaha yang kita lakukan adalah bahwa dunia itu luas, dunia itu banyak dan unik, macam-macam. Selanjutnya adalah stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu yang dilihat. Kemudian teori kontrolnya, bahwa setiap perilaku itu pasti ada tujuan maupun alasannya. Dan kita jangan hanya melihat perilakunya saja, tapi kita harus melihat apa yang melatar belakangi itu. Kemudian adalah orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang secara penuh. Karena setiap orang punya alasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Setiap orang punya kondisi yang berbeda-beda, sehingga setiap orang itu selalu berbeda, maupun jadi setiap orang tidak bisa mengontrol secara penuh orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol. Oh, tadi sudah. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jadi kita tidak boleh memaksakan. Ketika dibujuk gagal kita tidak boleh memaksakan. Kita beri pilihan. Ada pilihan-pilihan alternatif pemecahan masalah. Model berpikir kalah menang. Sekarang teori kontrol, win-win solution atau model berpikir menang dan menang. Jadi sama-sama untung. Sama dengan di agama juga dijelaskan bahwa dalam perdagangan maka kita wajib penjual dan pembeli sama-sama untung. Terus selanjutnya untuk membangun budaya yang positif,
sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Unsur utama terwujudnya budaya positif adalah dengan disiplin positif. Apakah makna disiplin? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Bahkan sering dihubungkan dengan hukuman. Bapak pendidikan kita, Ki Hadar Dewantoro, menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, bahwa telah disebutkan di atas tadi ada beberapa motivasi eksternal yang poin pertama dan kedua, kemudian motivasi internal itu yang ketiga, yang sesuai dengan nilai-nilai yang dia yakini. Tentu saja nilai-nilai yang positif ya, bukan nilai-nilai yang negatif. Ini tadi sudah untuk menghindari ketidaknyamanan, itu motivasi eksternal. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu motivasi internal juga. Kemudian yang terakhir untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai harapan. Itu adalah motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Pak Yusuf, sepertinya ada chat masuk di chatting room. Oh ya, benar, GG. Iya, dari Bapak Burhan, Pak. Iya. Oh, G, siap. Maaf Pak, slide-nya belum berubah, tolong dipaskan, G. Siap, G. Mungkin karena sinyalnya kurang kuat, G. Jadi ada perbedaan di antara di layar dengan yang di-share. Oh iya, ada lagi mungkin yang ingin disampaikan sebelum saya melanjutkan materi? Sepertinya belum, Pak. Lanjut Belum, mawon. Siap. Kita lanjut, guys. Lanjut materinya. Konsep disiplin positif dan motivasi. Tadi sudah belum ya, Mas? Situ. Oke. Konsep disiplin positif dan motivasi. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita dorong anak didik kita untuk mengarahkan pada penanaman motivasi yang ketiga, yaitu dia berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, motivasinya karena nilai-nilai yang dia yakini atau menghargai diri sendiri. Jadi sesuai dengan nilai-nilai yang dia yakini. Tentu saja nilai-nilai di sini adalah nilai-nilai yang baik. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah.
Mereka tidak akan berperilaku baik berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Terus selanjutnya, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif ini kepada murid-murid? Yang telah dijelaskan di awal tadi, bahwa untuk menanamkan tentang motivasi yang ketiga tadi, bahwa kita harus menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Maka yang pertama kita harus membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan saja? Mengapa ada peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai sepeda roda 2? Mengapa ada peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Jadi di sini telah dijelaskan bahwa yang di atas tadi adalah peraturan, itu bersifat eksternal, sementara kalau keyakinan kelas itu dia menyampaikan berdasarkan nilai-nilai intrinsik yang mereka miliki atau mereka yakini. Dan keyakinan kelas ini adalah tadi bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal yang telah digali pada saat kita bertemu dengan murid di awal pelajaran, dan nilai-nilai kebajikan yang telah tergali di murid tadi ya dengan tentu saja dengan bimbingan guru, maka akan melandasi pembuatan keyakinan kelas. Nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan universal tadi seperti sudah di awal sudah saya sebutkan bahwa nilai-nilai universal itu adalah nilai-nilai yang umum diakui oleh manusia, dan apabila kita melihat atau melakukan itu akan memperoleh sebuah kepuasan maupun kenyamanan. Contohnya adalah jujur, disiplin, keindahan, kerapian, kasih sayang, dan lain. Mungkin contoh jujur, bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas? Maka kita harus merumuskan dari kebajikan universal itu sebuah nilai keyakinan kelas. Contoh jujur, maka kita keyakinan kelas agar kita jujur maka harus mengerjakan ulangan sendiri. Kita menghindari kata tidak atau kalimat-kalimat negatif. Dalam pembentukan budaya positif di sekolahan, maka kita menghindari kata-kata negatif atau kalimat negatif. Maka jujur berarti kan tidak mencontek, maka itu tidak boleh tidak mencontek, tapi mengerjakan ulangan sendiri. Seperti contoh. Ada kasih sayang, mungkin ada yang bisa memberikan contoh keyakinan kelas dari kebajikan universal kasih sayang. Oke, Pak Burhan, nggak ada ya? Oke, kasih sayang berarti Belum, Pak. oh ya, Pak Burhan bisa berikan contoh keyakinan kelas yang bersumber dari nilai kebajikan universal tentang kasih sayang. Keseluruh deh. Tidak membuli, Pak, suatu kelas. Oke. Tidak saling mengejek, itu termasuk kayaknya sepertinya loh, Pak. Jadi sesama, jadi kesepakatan kelas kan. Keyakinan kelas, bagus Pak. Nah, Kalau tidak saling mengejek. oke.
Mungkin bisa dirubah dengan kalimat positif. Eh, apa ya, suhu senior? Tidak mengejek, berarti dibuat kalimat positifnya mungkin saling menghargai gitu ya Pak ya. Saling menghargai, lebih tepatnya saling menghargai sesama. Saling menyayangi nggih. Nah, saling menyayangi dalam kesepakatan kelas itu ya Pak Yusuf. Oke, siap. Nggih. Iya, benar sekali tentang jadi kebijakan sebelum kita mengambil ke keyakinan kelas, maka kita menentukan dulu kebajikan universal, dan kebajikan universal nanti akan bermuara pada penentuan keyakinan kelas. Sini ada contoh keyakinan kelas ya. Contoh keyakinan kelas, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Jadi beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu hanya sebuah aturan tanpa dijelaskan manfaat dari aturan tersebut. Tapi kalau keyakinan kelas itu sebuah keyakinan yang bersumber dari kebajikan universal. Jadi tentu saja siswa akan menyadari mengapa mereka harus melakukan itu, sehingga ada motivasi intrinsik, dan ketika itu dilakukan maka siswa tersebut akan merasa ada kepuasan dari dalam diri kita maupun kenyamanan mereka dalam bekerja. Dan ketika sudah terbentuk siswa yang melakukan budaya positif tersebut, maka tentu saja akan berimbas pada terbentuknya kondisi lingkungan sekolah yang positif dan membuat kenyamanan belajar mengajar, baik guru dalam memberikan pelayanan terhadap murid maupun murid dalam belajar, itu akan menjadi nyaman. Ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas baiknya sesuai dengan yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, sebelum masuk ke ini adalah hukuman dan konsekuensi. Dalam penerapan disiplin itu ada yang dikenal hukuman dan ada yang dikenal konsekuensi. Nah, apakah perbedaannya? Kita lihat berikut. Ini ada beberapa tindakan guru dan termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman, sebelum saya masuk, saya jelaskan dulu. Hukuman itu kadang bersifat mendadak. Dia melakukan kesalahan langsung diberi hukuman yang tidak berkontribusi ataupun tidak ada hubungannya dengan kesalahan tersebut. Contoh, saat anak melakukan terlambat kemudian disuruh untuk lari-lari atau menyiram tanaman, itu tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang dia perbuat. Sementara konsekuensi itu ada kaitannya dengan kesalahan yang mereka lakukan atau kesalahan siswa yang lakukan. Contoh, ketika siswa mencoret-coret tembok, maka siswa tersebut diberikan teguran dengan menghapus
atau membersihkan coret-coretan tersebut. Itu adalah konsekuensi dari tindakannya. Atau siswa merobek buku temannya, maka guru memberikan konsekuensi bahwa dia harus mengganti guru yang telah dirobek. Itu konsekuensi. Oke. Kita lihat tindakan guru menyuruh murid mencatat, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat datang sekolah. Karena tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang dia perbuat, maka hal tersebut termasuk hukuman. Menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hal tersebut termasuk hukuman. Meminta murid push up sebanyak 15 kali karena ke sekolah tidak memakai masker, itu juga kesalahan, tapi hukuman tidak yang dilakukan guru tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan kesalahan, maka itu termasuk hukuman. Terus meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret karena ada kaitannya dengan yang dia lakukan dan dia harus bertanggung jawab, maka masuk konsekuensi. Terus meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minum tersenggol. Nah, ini juga ada kaitannya, kemudian dia harus memperbaiki apa yang telah dia perbuat, maka masuk konsekuensi. Meminta murid untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Saya ulang lagi, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Ini tidak ada kaitannya, tidak berhubungan dengan kesalahan yang dia lakukan dan tidak ada untuk memperbaiki kesalahan, maka masuk hukuman dan hanya memberikan efek jera. Kemudian menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan saat pelajaran PJOK. Ini karena dia terlambat pemanasan, kemudian disuruh lari itu juga pemanasan, maka konsekuensinya dia disuruh lari. Ini masuk konsekuensi. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Terus kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi ketika dia sudah bertanggung jawab, maka akan hilang rasa tidak nyaman itu. Kemudian hukuman, anak membenci kedisiplinan. Perbedaan dengan konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman ada paksaan, sedangkan konsekuensi stimulus tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar lebih mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, konsekuensi kehilangan hak untuk tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini sebuah kasus. Bu Retno, guru kelas 5 sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas telah datang padanya dengan mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Menurut Anda, apa kira-kira alasan Doni untuk melakukan itu? 2. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti Ibu Retno, apa yang akan Anda lakukan? Ini ada sebuah kasus seperti itu dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Nanti dipahami sendiri ya, yang ini kasus untuk tugas di rumah. Sekarang kebutuhan dasar manusia ada belonging, power, freedom, dan fun. Kesenangan, kebebasan, cinta dan kasih sayang, penguasaan. Itu adalah 4 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, kesehatan rumah dan makanan,
cinta dan kasih sayang untuk diterima orang lain, dan koneksi sosial. Penguasaan, pengakuan atas kemampuan, kebebasan, kemandirian, bebas memilih. Kesenangan, merasa senang dan tertawa. Posisi kontrol. Diana Gosen, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Dan yang paling baik yang kita lakukan sebagai guru adalah sebagai manajer. Jadi bagaimana kita nanti di sini adalah melakukan restitusi atau perbaikan kesalahan yang mereka lakukan. Ini posisi pemantau dan manajer. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pada intinya memperbaiki kesalahan dan mengatasi mereka atau menghilangkan ketidaknyamanan mereka karena melakukan kesalahan. Ini ada segitiga restitusi seperti gambar ya. Ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Ini ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Saya ulangi, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran atau bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Budaya positif ada praktek segitiga restitusi. Di sini bahwa budaya positif itu perlu kita tanamkan di sekolah dengan guru memberikan contoh dan memberikan penguatan nilai-nilai positif pada siswa. Dan marilah percaya bahwa pendekatan positif akan membuahkan hasil yang lebih luar biasa. Terima kasih. Oke, demikian dari saya materi yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, ada yang ingin disampaikan atau ingin bertanya? Oke, monggo Bu Harum. Sekali. Maaf, putus-putus kelihatannya. Mohon maaf, Harum, putus-putus. Mungkin koneksinya, monggo. Boten Pak, sudah cukup Pak. Oh iya. Ya, kalau sudah cukup, kita cukupkan. Saya sebagai pemateri atau presenter mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Putut Marwoto yang sudah hadir dalam Gimit ini, dalam seminar ini, dan para rekan guru dari berbagai SD, saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menimbulkan budaya positif di sekolah kita dan menambah pengetahuan kita. Dan apabila ada kesalahan kata ataupun tutur kata yang saya lakukan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.